Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru sekalian, kembali kita bertemu di hari Senin di mata pelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke bab yang terakhir di matematika kelas 6 ya nak, di materi tentang statistika. Nah, yang awal akan kita pelajari adalah tentang median. Bisa dibuka buku paketnya halaman 135. Nah, di statistik ini yang akan kita bahas ada 3 jenis, yaitu min, median, dan modus. Ya, di mana min merupakan rata-rata, median merupakan nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, ini sudah pernah kita bahas atau kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Di kelas 6 ini kita mengulang kembali ya supaya ingat. Yang pertama, digarisbawahi bersama, median adalah data yang berada di tengah-tengah atau nilai tengah setelah data diurutkan. Diurutkannya mulai dari data yang terendah sampai dengan data yang tertinggi atau dari yang minimum ke maksimum. Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk menghitung median jika datanya data ganjil maupun data genap. Bisa kalian checklist. Nah, untuk data yang ganjil jumlahnya, maka nilai mediannya diperoleh dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2, di mana N ini adalah banyaknya data. Jadi kalau datanya ada 11, berarti 11 ditambah 1 dibagi 2. Ya. Kemudian kalau datanya jumlahnya genap, maka menggunakan rumus yang ini. N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, supaya paham, kita lihat dulu contoh soal yang ada di halaman 134. Nah, ini adalah contoh soal dari median data tunggal ya. Di sini ada banyaknya pendonor darah di sebuah kantor PMI adalah sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa banyaknya pendonor darah ya. Di sini datanya masih acak-acakan angkanya, masih 12, 13, 12 belum berurutan. Nah, yang ditanya adalah mediannya. Nah, tadi itu median adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Maka kita urutkan dulu datanya dari mulai yang terkecil sampai dengan yang tertinggi, ya, yang terbesar. Nah, supaya anak-anak mudah, supaya tidak ada data yang terlewat, maka setelah ditulis langsung dicoret. Misalnya, Bu Guru nulis di sini angka 11, yang paling kecil kan 11 ya di sini, maka 11 ditulis langsung coret 11-nya. 11-nya cuma ada 1. Oh, berarti lanjut habis 11 12. Nah, 12-nya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti ada 4. 1 2 3 4. Coret 12-nya kalau sudah ditulis. Begitu seterusnya ya. Jadi supaya tidak ada data yang terlewat. Nah, ini setelah Bu Guru urutkan hasilnya akan seperti ini. 11-nya ada 1, 12-nya ada 4, 13-nya ada 1, 15-nya 1, 16 1, 17 1, 18 2. Nah, total dari jumlah data yang ada adalah berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti datanya jumlahnya ada 11, yaitu angka ganjil. Maka kalau angka ganjil kita gunakan rumus yang N ditambah 1 dibagi 2. Ya, berarti N-nya adalah 11, ini tadi, ditambah 1 dibagi 2. 11 tambah 1, 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Maka kita cari data ke-6. Berapakah nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti median dari data ini adalah 13 ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau datanya genap bagaimana? Nah, di sini ada contoh soalnya di nomor 3 yang bawah. Ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 data. Ya, maka 16 data merupakan angka genap. Maka menggunakan rumus yang N dibagi 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Ya, berarti ini harus diurutkan dulu. Ya, mulai dari angka 11 yang paling kecil. 11-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis angka 11-nya ada 5. Nah, ini setelah Bu Guru urutkan seperti ini ya. Jadi 11-nya ada 5, 12-nya ada 6, ada 8, kemudian 13-nya ada 3. Jadi total datanya semua 16 ya, yaitu genap. Maka masukkan ke rumusnya. N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 plus 1 dibagi 2. Masukkan N-nya adalah 16. 16 dibagi 2 ditambah 16 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. 16 bagi 2 hasilnya 8. 16 bagi 2 8 ditambah 1 9 dibagi 2. Ya, berarti 9 ditambah 8 17. 17 dibagi 2 hasilnya 8,5. Berarti kita ambil data ke-8. Ya, nah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di sini. Di sini adalah 12. Ya. Berarti kita ambil data yang ke-8. Berapa nilainya? Yaitu 12. Ya. Nah, kalau misalnya ini kebetulan angkanya sama 12. Tapi kalau misalnya angkanya berbeda, misalnya di sini pas tengah-tengahnya ini antara 12 sama 13. Maka bisa saja 12 ditambah 13 dibagi 2 supaya lebih cepatnya. Ya, nah ini ada cara cepatnya. Jadi kebetulan ini 12, maka 12 ditambah 12 ini ditambah ini dibagi 2, hasilnya 24 dibagi 2 sama saja 12 ya. Nah, ini contoh dari yang data genap. Setelah ini kalian coba kerjakan latihan di halaman 136 nomor 1 dan 2 ya. Nah, ini datanya data ganjil dua-duanya. Ini ada 13, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15, berarti data ganjil dua-duanya. Berarti nomor 1 dan nomor 2 menggunakan rumus yang ini, N ditambah 1 dibagi 2. Dikerjakan boleh di buku paketnya, cari lokasi yang kira-kira cukup luas, atau kalau tidak di kertas lembar kemudian di hektar di halaman ini. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.